Bab 1089. Tubuh berubah. Dewa petir dan Satan pun memandang Jerry Yang. Mereka tentu tahu bahwa apa yang dimaksud dari Charles Ma. Berarti Jerry Yang sedang diincar oleh Profesor Black. Jerry Yang tetap dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Setelah meminum obat sempurna sebelumnya, dia merasa akan kehilangan akal sehatnya. Jika bukan karena mengandalkan pil yang diberikan Viola Feng, mungkin dia akan kehilangan kendali dan meledak mati. Kini meski sudah kembali normal, dia tidak bisa menjamin obat sempurna yang diminumnya tidak akan menimbulkan efek samping pada tubuhnya. Sekarang, hanya dapat bergerak perlahan. Setidaknya untuk saat ini, dirinya dalam keadaan sehat, dan tidak punya rencana untuk pergi mencari Profesor Black. Setelah sekian lama, Jerry yang membuka mulut untuk berbicara. Bajingan ini, suatu hari nanti, aku akan membunuhnya. Charles Ma mengertakkan gigi dan berkata. Satan berkata saat ini, Profesor Black sangat misterius. Dia tidak hanya memiliki 8 ahli puncak alam dewa. Mungkin masih ada lebih banyak yang kuat. Hanya saja kita tidak mengetahuinya. Setelah mendengar perkataan Satan, Jerry yang pun merasa luar biasa. Di Kyushu, bahkan keluarga-keluarga kekaisaran setiap keluarga hanya ada beberapa orang kuat dari alam dewa. Dan kini seorang profesor telah muncul. Dia memiliki 8 ahli puncak alam dewa puncak. Meskipun sudah terbunuh 1, masih ada 7. Dikhawatirkan susunan pemain seperti ini dapat mengalahkan kekuatan tertinggi manapun di dunia. Tentu saja keluarga seni bela diri legendaris yang tersembunyi itu tidak keluar dari pegunungan. Profesor Blackle ini benar-benar orang gila. Dewa petir tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Aku harap dia tidak akan menggangguku lagi di masa depan. Jerry yang juga sedikit khawatir. Ini pertama kalinya dia merasa sangat takut pada seseorang. Bukan karena dia takut pada Profesor Black, tapi dia takut Profesor Black menyakiti orang-orang di sekitarnya. Bajingan ini memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang sifat manusia. Dia tahu apa yang bisa membuat Jerry yang lemah. Soal Red Dust sudah beres. Dan sudah waktunya Jerry yang berangkat. Sekarang situasi di kota Yan sedang kacau. Entah apa yang terjadi selama 2 hari dia pergi. Kembali ke kota Yan, Jerry yang pergi bersama Charles Ma. Dewa petir adalah dewa perang yang diutus Kyushu ke medan pertempuran di luar wilayah. Wajar saja dia akan terus berada di luar wilayah. Satan ini dianggap sebagai pemimpin kedua Red Dust. Dan akan terus berada di luar wilayah untuk memimpin Red Dust terus berkembang. Hanya Jerry Yang dan Charles Ma yang meninggalkan medan. Saat dia kembali ke kota Yan, Jerry yang merasa sangat santai. Akhirnya tiba di rumah. Jerry yang berkata sambil tersenyum. Kak, ayo kita ke pusat medis Aimin. Setelah turun dari pesawat, Charles Ma berbicara. Baik. Jerry yang mengiyakan. Tentu saja dia mengerti kenapa Charles Ma mengajaknya ke pusat medis Aimin. Setelah mempelajari metode Profesor Black, Charles Ma sangat tidak percaya. Jelas khawatir Jerry yang akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya setelah meminum obat sempurna. 20 menit kemudian, Jerry Yang dan Charles Ma tiba di pusat medis Aimin. Kakak Yang, Kakak Ma. Setelah melihat Jerry Yang dan Charles Ma, Viola Feng sangat senang. Tuan Yang, Tuan Ma. Saat ini Zain Wang juga keluar. Oh, sudah menerobos. Merasakan aura dari Zain Wang, Jerry yang sedikit terkejut. Zain Wang awalnya berada di alam dewa tingkat awal. Namun kemudian landasan ilmu bela dirinya rusak. Namun yang mengejutkan Jerry yang adalah Zain Wang telah memulihkan fondasi seni bela dirinya hanya dalam 2 hari. Tidak hanya itu, Jerry yang merasa Zain Wang tidak jauh dari alam dewa tahap akhir. Zain Wang mengangguk sedikit, memandang Viola Feng dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata, berkat Viola, seni bela diriku dapat dipulihkan, dan aku juga meningkat pesat. Semua ini tergantung pada kamu sendiri. Jika bukan karena kemauan kuatmu, tidak peduli seberapa kuat keterampilan medisku,
Mustahil bagimu untuk memulihkan seni bela dirimu. Viola Feng berkata sambil tersenyum. Viola, periksa kakak yang dulu. Charles Ma berkata, kakak ada apa denganmu? Mendengar perkataan Charles Ma, Viola Feng langsung menjadi sangat panik. Dan dengan cepat berkata, Kak Jerry kamu baring dulu. Dan aku akan memeriksamu. Jerry yang tampak tak berdaya, aku baik-baik saja. Charles Ma hanya khawatir. Viola Feng dan Zain Wang tidak tahu apa yang terjadi pada Jerry Yang. Jadi bagaimana mungkin Charles Ma tidak jelas? Seketika, Viola Feng sudah selesai memeriksa Jerry Yang. Viola, apakah Kak Jerry baik-baik saja? Charles Ma bertanya dengan cepat. Alis Viola Feng penuh dengan kekhawatiran. Dan berkata dengan serius, aku tidak menemukan masalah apapun. Tetapi tidak tahu mengapa. Aku selalu merasa ada yang salah. Dan masalahnya tidak kecil. Apakah ada masalah? Atau tidak ada masalah? Jawaban Viola Feng membuat Charles Ma semakin khawatir. Jerry yang berkata tanpa daya, Viola berarti tubuhku sangat kuat. Tidakkah kamu memahami kebenaran sederhana seperti itu? Benarkah? Charles Ma memandang Viola Feng. Viola Feng tersenyum tipis dan mengangguk, aku terlalu banyak berpikir. Kak Jerry dalam kondisi fisik yang baik. Sangat bagus. Charles Ma merasa lega. Dia tahu apa yang mampu dilakukan Viola Feng. Karena Viola Feng mengatakan Jerry yang baik-baik saja. Maka Jerry yang pasti baik-baik saja. Kamulah yang harus diperiksa. Cepat berbaring. Dan biarkan Viola memeriksa untukmu juga. Jerry yang berkata dengan marah. Setelah diperiksa Charles Ma hanya mengalami sedikit luka kulit. Namun tidak ada yang serius. Setelah Viola Feng memoleskan obat pada Charles Ma, emuannya berakhir. Kak Chen, aku pulang dulu. Sudah beberapa hari aku tidak bertemu Kak Ai. Setelah Charles Ma memastikan bahwa landasan bela dirinya tidak rusak, dia pun menjadi bahagia. Setelah Charles Ma pergi, Jerry yang memandang Viola Feng dengan serius. Dan bertanya, Viola beritahu aku sekarang. Ada apa dengan tubuhku? Apa yang terjadi? Zain Wang kaget. Mungkinkah memang ada yang salah dengan tubuh Jerry Yang? Senyuman di wajah Viola Feng juga menghilang. Dan wajahnya penuh kekhawatiran, Kak Jerry. Fisikmu telah mengalami perubahan besar. Bahkan darahmu pun berubah. Namun aku tidak tahu perubahan seperti itu baik atau buruk bagi tubuhmu. Dilihat dari situasi saat ini, perubahan fisikmu berubah menjadi lebih baik. Tapi yang paling membuatku khawatir adalah perubahan fisikmu belum berakhir dan masih berlangsung. Untuk saat ini tidak ada masalah. Tapi bukan berarti tidak akan ada masalah di kemudian hari. Setelah mendengarkan Viola Feng, Jerry yang menyadari betapa menakutkan Profesor Black. Bahkan Viola Feng tidak berdaya. Karena perubahannya ke arah yang baik. Tidak akan terjadi apa-apa. Jadi jangan khawatir. Jerry yang berpura-pura tenang dan berkata sambil tersenyum. Lalu memperingatkan, Viola aku harap kamu dapat merahasiakan masalah ini untukku. Dan jangan biarkan siapapun mengetahuinya kecuali kami bertiga. Zain Wang dengan cepat menyatakan, Tuan Yang jangan khawatir. Aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ini. Jerry yang mengangguk. Tentu saja dia percaya pada Zain Wang. Jika tidak, dia tidak akan membicarakan hal ini dengan Viola di depan Zain Wang. Kak Jerry, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa hal itu menyebabkan perubahan besar pada tubuhmu? Viola Feng tiba-tiba bertanya dengan wajah serius. Di bawah keseriusan itu, ada kekhawatiran kuat yang tersembunyi. Bersambung. Bab 1090. Apakah kamu Jerry Yang? Jerry yang tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Viola Feng tentang obat sempurna. Setelah mendengar Jerry yang berbika, Viola Feng tertegun, Kak Jerry. Jadi fisikmu telah berubah total. Jerry yang mengangguk, mungkin. Kamu juga mengatakan kalau fisikku telah banyak berubah. Aku dapat merasakannya. Dan semua kekuatan di tubuhku telah meningkat pesat. Kalau saja hanya ini perubahannya.
Aku tidak khawatir tentang apapun. Masalahnya sekarang fisikku masih mengalami perubahan terus-menerus. Dan aku tidak tahu kapan akan berhenti. Apakah itu akan menyebabkan kerusakan pada fondasi seni bela diriku atau tidak? Masih belum diketahui. Zain Wang yang berada di samping juga terpana saat ini. Meski pernah menjadi orang kuat di keluarga kekaisaran, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengubah fisik seseorang. Viola Feng tidak berbicara. Wajahnya penuh kekhawatiran. Sebelum dia berbicara, Kak Jerry, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Jerry yang tersenyum masam, Viola, aku baik-baik saja. Bahkan jika situasi ini akan menyebabkan kerusakan pada fondasi seni bela diriku, setidaknya aku dapat mempertahankan tingkat seni bela diriku saat ini. Selama tingkat seni bela diri tidak melemah, itu tidak masalah. Jerry yang mengatakannya dengan santai. Tetapi Zain Wang tahu bagi ahli bela diri manapun, jika fondasi seni bela diri rusak parah, itu pasti akan menjadi pukulan besar. Meskipun Viola Feng bukanlah seorang ahli bela diri, dia juga memahami kebenaran ini. Ngomong-ngomong Viola, apakah kamu sudah merawat Agung Long? Jerry yang tiba-tiba bertanya. Sebelumnya, Agung Long sudah berlutut dan meminta maaf pada dirinya sendiri. Kemudian Zain Wang juga memohon kepada Jerry yang untuk meminta Viola Feng menyelamatkan Agung Long. Mendengar Jerry yang bertanya tentang Agung Long saat ini, Zain Wang sedikit bersemangat, dan tanpa sadar menatap Viola Feng. Sejak mereka datang terakhir kali, mereka tidak pernah muncul lagi. Dan aku belum sempat menyelamatkan mereka. Viola Feng berkata, kalau begitu Zain, kamu harus menghubungi Agung Long dan panggil dia datang. Jerry yang memandang Zain Wang. Terima kasih Tuan Yang. Terima kasih Viola. Aku akan segera menghubungi Agung Long. Zain Wang dengan cepat mengucapkan terima kasih dan mulai menghubungi Agung Long. Zain Wang mengakhiri panggilan dan berkata sambil tersenyum, Agung Long sangat gembira ketika mengetahui kalau Jerry setuju agar Viola menyembuhkannya. Jadi dia bergegas datang. Kurang dari 20 menit. Sebuah mobil berhenti di depan pintu gerbang pusat medis Aimin. Agung Long dibawa oleh dua orang kuat tahap awal. Saat ini, dia hanya bisa duduk di kursi roda dan tidak bisa berdiri sama sekali. Tuan Yang, terima kasih. Dokter Viola, terima kasih. Kakak Zan, terima kasih. Saat memasuki pusat medis Aimin, Agung Long mengucapkan terima kasih. Saat ini wajahnya tampak lesu. Mungkin dia masih merasa kesaktian. Bagaimana dengan Xia Long dan Kun Long? Zain Wang melihat hanya ada dua orang tahap awal alam raja yang mengikuti Agung Long. Zain Wang tiba-tiba mengangkat alisnya. Wajahnya tampak tidak senang. Agung Long menggelengkan kepala sambil tersenyum. Berkata dengan menyalahkan dirinya sendiri, sekarang aku hanyalah sampah. Bagi keluarga kekaisaran aku tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin keluarga kekaisaran mengizinkan dua orang dari alam dewa melindungiku? Zain Wang mengepalkan tangan erat-erat. Dan masih ada sedikit kemarahan di wajahnya. Seolah-olah dia sedang bertarung demi Agung Long. Tapi dia juga tahu bahwa dirinya saat ini tidak ada hubungan lagi dengan keluarga kekaisaran. Agung Long masih merupakan cucu tertua dari keluarga kekaisaran. Meskipun seni bela dirinya sudah hilang. Ikutlah denganku dulu. Aku akan menyembuhkanmu. Viola Feng berbicara. Dokter ajaib, aku ingin bertanya. Menurutmu dengan keadaanku saat ini, apakah ada peluang untuk pulih? Agung Long tiba-tiba bertanya penuh harap. Viola Feng mengangguk. Dan berkata tanpa ekspresi, dalam 3 hari. Aku berjanji akan memulihkan fondasi seni bela dirimu. Dan dalam waktu 1 bulan. Aku berjanji kamu dapat memiliki kekuatan di alam raja tingkat atas. Benarkah? Awalnya Agung Long hanya ingin mengembalikan fondasi. Namun dia tidak pernah menyangka tidak bisa dipulihkan. Bahkan ke tingkat atas alam raja. Dia awalnya berada di alam raja tingkat atas. Meskipun ia secara paksa menerobos untuk memasuki alam dewa. Ini bukanlah ilmu bela dirinya yang sebenarnya. Jangan khawatir.
Karena aku berani mengatakan itu. Aku berjanji akan membuatmu pulih. Viola Feng berkata. Mungkin karena dia memiliki kesan buruk terhadap Agung Long. Ketika dia berbicara dengan Agung Long, dia tidak memiliki banyak kesabaran. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter ajaib. Agung Long penuh dengan kegembiraan. Dan dengan cepat meminta dua orang itu mengangkatnya ke ranjang rumah sakit. Zain Wang masih tidak percaya matanya. Dulu betapa sombongnya Agung Long. Sebagai cucu tertua dari keluarga kekaisaran, dia memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan bahkan mungkin akan menjadi kaisar di masa depan. Tapi seni bela diri dihapuskan. Bahkan dua penjaga alam dewa dibawa pergi. Hanya ada dua orang tahap awal alam raja di sisinya. Dan perlakuan semacam ini kurang baik. Jerry Yang pun menghela nafas sejenak. Keluarga kekaisaran sungguh kejam. Bahkan cucu tertua keluarga kekaisaran. Begitu kekuatan hilang, dia akan dikeluarkan dari kekuasaan. Ledakan. Saat itu, pintu pusat medis Aimin tiba-tiba ditendang hingga terbuka oleh seseorang. Satu anak muda bergegas masuk. Viola Feng hendak memberikan perawatan medis kepada Agung Long. Namun diganggu oleh orang tersebut. Siapa kamu? Viola Feng menjadi tidak senang. Rei Long. Zain Wang mengenali pemuda itu dan bertanya dengan heran. Mengapa kamu ke sini? Rei Long adalah cucu kaisar kedua setelah Agung Long. Ketika Agung Long melihat Rei Long, ada sedikit kemarahan dari tatapan matanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Rei Long, apakah kamu di sini untuk mempermalukanku? Mempermalukanmu? Rei Long mencibir. Dan berkata dengan ekspresi jijik, sekarang kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku menonton lelukonmu. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Agung Long tiba-tiba menjadi sangat marah. Zain Wang juga berkata dengan wajah tidak senang, Rei Long jika bukan karena Agung Long. Apakah kamu bisa mendapatkan status yang kamu miliki hari ini? Pada awalnya, kamu hanyalah cucu kaisar yang tidak berguna. Jika Agung Long tidak memperlakukanmu sebagai saudara dan mengatur agar orang mengajarimu seni bela diri secara diam-diam, apakah kamu bisa seperti sekarang? Jerry yang tidak ikut campur. Masalah ini awalnya merupakan perselisihan dalam keluarga kekaisaran. Alasan mengapa dia menyetujui Viola Feng menyembuhkan Agung Long. Ini demi Zain Wang. Selama Rei Long tidak memprovokasi dirinya, dia hanya akan diam. Tapi jika dia berpikir begitu, bukan berarti pihak lain berpikiran sama. Dia menatap Zain Wang dengan dingin, seorang budak. Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Keluar. Setelah menegur Zain Wang, matanya tiba-tiba tertuju pada Jerry Yang. Dia menyipitkan mata dan berkata, dasar bocah. Apakah kamu Jerry Yang? Bersambung.